Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Kamilia Anjani dari Prodi Ekonomi Syariah, NPM 2103010037. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama 30 tahun, dari 11 Hijriah hingga 40 Hijriah, atau 632 sampai 660 Masehi. Tugas Khulafaur Rasyidin. Adapun tugas Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin yaitu: yang pertama, melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah. Yang kedua, membina, mengatur dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah. Yang keempat, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama. Yang kelima, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang keenam, mengembangkan ajaran Islam kepada orang yang belum mengenalnya. Orang-orang yang diperangi Khulafaur Rasyidin. Adapun orang-orang yang diperangi Khulafaur Rasyidin yaitu: yang pertama, orang-orang yang murtad. Yang kedua, orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, nabi palsu. Munculnya orang-orang yang merusak ajaran Islam. Orang-orang yang merusak ajaran Islam bermunculan setelah Nabi wafat. Beberapa penyebabnya yaitu: yang pertama, belum kuat imannya, dan yang kedua, masuk Islam karena terpaksa, takut diperangi Nabi dan kaum muslimin. Yang ketiga, menginginkan harta, rampasan, dan kedudukan Nabi. Ada 4 Khulafaur Rasyidin. 4 Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang terpilih karena kepantasan dan kelebihannya. Nama keempat Khulafaur Rasyidin tersebut adalah: yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-635 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan 23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib 36-40 Hijriah atau 636-661 Masehi. Kebijakan Khulafaur Rasyidin. Tiap khalifah mempunyai kebijakan yang berbeda. Adapun kebijakan di zaman Abu Bakar As-Siddiq pada 632 sampai 634 Masehi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Perang ini untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Umar bin Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Pada masa Khalifah Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan 2 kekuatan besar pada saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar mengesahkan ketentaraan, kepolisian, dan pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hizbah, pengawasan terhadap pasar, pembangunan pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara serta mendirikan Baitul Mal. Umar juga mendirikan beberapa departemen.
Departemen yang dibangun antara lain Departemen Pajak dan Tanah, Diwan Al-Kharaj, dan Departemen Keuangan Diwan Al-Mal. Kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Umar bin Affan 644 sampai 655 Masehi. Di masa Umar bin Affan, Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir dan gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon, rakyatnya mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. 4. Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Setelah diangkat menjadi khalifah Islam keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib mengambil beberapa tindakan secara langsung, seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang sebelumnya telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu pencetakan mata uang koin atas nama negara Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.